Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Murjiatur Rahma Al-Mulkiyata dengan NIM 241080285. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit materi di pertemuan ke-10, yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Mamalik. Langsung saja ya. Jadi asal-usul dinasti Mamluk. Nah, Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik ini memang didirikan oleh para budak. Usaha merekrut budak-budak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan di bidang militer sudah menjadi tradisi bagi daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum Daulah Ayyubiyah. Nah, penguasa Ayyubiyah yang terakhir yaitu Al-Malik Al-Salih dibantu tentara dari budak-budak Turki berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh tentara asal dari Kurdi. Nah, selanjutnya berdirinya Daulah Mamluk. Para mahkota dinasti Ayyubiyah Turansyah yang berada di Mesopotamia, Syria dipanggil pulang dan naik tahta menggantikan Sultan Malik Al-Saleh yang meninggal dalam Perang Salib ke-7. Hanya saja kehadiran Turansyah ini sebagai keturunan Kurdi kurang disukai oleh kalangan Mamluk. Syajaratud Dur, istri Sultan Malik Al-Salih, menjadi seorang sultanah atau ratu pertama setelah bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Aibak dan memberontak terhadap Turansyah. Nah, jadi di sini berkuasa selama 3 bulan, kemudian digantikan oleh Aibak. Selanjutnya tentang kekuasaan. Jadi itu dinasti Mamluk ini berkuasa di Mesir pada tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Lumayan lama juga ya. Nah, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani, wilayah kekuasaan dinasti Mamluk ini meliputi daerah Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang aliran sungai Eufrat. Nah, dinasti Mamluk ini menjadi satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Saat berkuasa, dinasti ini tuh berhasil menumpas bersih sisa-sisa tentara Perang Salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Nah, suku Mamalik yaitu kaum Mamalik yang memerintah di Mesir. Mereka dibedakan menjadi 2 suku. Yang pertama Mamalik Bahri pada tahun 648 Hijriah sampai 792 Hijriah, atau Masehinya itu 1250 Masehi sampai 1390 Masehi. Nah, yang kedua itu Mamalik Burji pada tahun 784 Hijriah sampai 922 Hijriah, atau Masehinya itu 1382 Masehi sampai 1517 Masehi. Nah, Mamalik Bahri ini maupun Mamalik Burji itu sama-sama berasal dari Turki, tetapi suku mereka yang berbeda. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Mamalik Bahri. Nah, Mamalik Bahri adalah budak-budak Turki, kebanyakan dari suku Kipchak, didatangkan oleh Malik Al-Saleh ke Mesir dalam jumlah besar setelah ia berhasil menduduki jabatan sultan pada tahun 1240 Masehi sampai 1249 Masehi. Nah, di Mesir mereka itu ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Mamalik Bahri, artinya budak laut. Nah, Mamalik Burji adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkas atau Turki oleh Sultan Qalawun
pada tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Karena apa? Karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Nah, mereka itu ditempatkan di menara-menara benteng. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Mamalik Burji. Jadi itu kenapa disebut Mamalik Burji itu karena mereka ditempatkan di menara-menara benteng. Nih, Mamalik Bahri itu mereka ditempatkan di dekat Sungai Nil. Makanya Bahri itu kan seperti laut, budak laut. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang masa kejayaan. Jadi penataan pembangunan di berbagai bidang, terutama di tangan dua sultan yang sangat cekatan, yaitu Sultan Al-Zahir Baibars dan Sultan Al-Mansur Qalawun. Nah, di tangan dua orang sultan ini, peradaban Islam itu nampak cemerlang di Mesir, menjadi pusat kemajuan Islam saat itu, walaupun tidak dapat mengimbangi kejayaan yang telah dicapai Baghdad dan Cordova Spanyol. Jadi menjelaskan di bidang pemerintahan. Nah, bidang pemerintahan meliputi Baibars melakukan bai'at terhadap Al-Mustansir pada tahun 1226 sampai 1242 Masehi sebagai khalifah. Nah, Al-Mustansir ini itu merupakan keturunan Abbasiyah, masih diakui kaum muslimin sebagai khalifah walaupun hanya simbol belaka. Nah, Sultan Baibars melindungi khalifah di bawah kekuasaan Daulah Mamalik di Mesir. Nah, secara politis jabatan khalifah itu masih perlu dipertahankan. Karena apa? Karena sangat berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam di dunia setelah keturunan Baghdad. Selanjutnya menjelaskan tentang perluasan kekuasaan. Pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada tahun 1260 Masehi terkenal dengan sebutan pertempuran Ainul Jalut. Nah, tentara Mesir ini itu yang dikomando oleh Atabek Qutus mampu menghancurkan tentara Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perangnya Kits yang beragama Kristen Nestarian. Nah, selanjutnya Sultan Ibnu Baibars ini tuh mengejar, menyerang, dan mengalahkan tentara Mongol di dekat Damaskus, ibu kota Suriah pada tahun 1303 Masehi, sehingga Sultan Mamalik ini dapat membersihkan sisa-sisa tentara Mongol mulai dari Mesir sampai ke Suriah dan dapat kembali merebut seluruh wilayah tersebut. Selanjutnya menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Jadi di bidang sejarah, Ibnu Khaldun ini menulis kitab Muqaddimah. Dalam bidang kedokteran, Abu Mabis atau Abu Al-Hasan Ali Al-Mabis pada tahun 1288 Masehi. Nah, beliau ini penemu susunan darah dan peredarannya di dalam paru-paru manusia. Dalam bidang farmasi ini, Al-Kuhin dan Al-Attar penulis Minhaj Ad-Duhwan wa Duswa Al-Ayan. Dalam bidang matematika, Abu Al-Faraj Al-Tabari pada tahun 1226 sampai 1286 Masehi. Nah, kalau dalam bidang agama, Ibnu Taimiyah Al-Hambali itu pada tahun 1332 Masehi, dan Jalaluddin Al-Suyuti ini menuliskan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 1372 sampai 1449. Nah, selanjutnya Sultan An-Nasir. Nah, Sultan An-Nasir ini Kesultanan Mamluk mencapai masa yang damai di bawah kekuasaan Sultan Al-Nasir Muhammad. Nah, pada periode ketiga kekuasaannya, pasukan Kristen dan Mongol ini semakin lemah karena kekalahan dan juga konflik internal di antara mereka. Pada periode ketiganya ini, Sultan Al-Nasir juga menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional.
banyak utusan luar negeri yang datang menemuinya untuk menjadi teman atau meminta bantuan. Dua kunjungan yang paling dikenang yaitu pertama adalah kunjungan Paus John pada tahun 1327 dan kunjungan Raja Philip ke-6 dari Prancis. Nah, terakhir yaitu menjelaskan tentang masa kemunduran. Kesultanan Mamalik ini mulai memasuki masa kemunduran setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji. Pada tahun apa? Pada tahun 1382 Masehi. Nah, kaum Mamalik Burji ini tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan. Kemampuan mereka itu hanya di bidang militer. Nah, Kesultanan Mamalik itu hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut apa? Merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Nah, jadi ini penjelasan singkat tentang peradaban Islam masa dinasti Mamalik pada pertemuan ke-10. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata, perbuatan, dan sikap saya kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.